Pengamat prediksi Hakim MK kabulkan gugatan kecurangan Pilpres kubu 01 dan 03, bukan tanpa alasan. Todung mengatakan bahwa pihaknya meyakini bahwa MK akan mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Todung menjelaskan keyakinan itu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihaknya ke MK. Di sisi lain, kehadiran para ahli Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa Pilpres 2024 menambah keyakinan mereka. Oleh karena itu, Todung berharap MK akan mempertimbangkan semua aspek dalam memutuskan sengketa Pilpres 2024. Diketahui keyakinan ini juga diutarakan oleh kubu Anies dan Muhaimin atau Amin. Refli Harun, anggota tim hukum Amin, meyakini pihaknya akan memenangi sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Refli mengklaim apa yang didalilkan pihaknya dalam sidang terbukti seluruhnya. Ini yang mulia, ini ada rambut, ini ada pecahan kaca yang mulia. Itu apa maksudnya itu? Ya, ini kemungkinan di scan, bukan di foto. Padahal sebelumnya ada foto yang seperti ini, yang sangat baik itu. Sebentar, KPU itu yang dimasukkan ke data itu yang di scan atau yang difoto? Terima kasih majelis. Jadi foto yang digunakan itu adalah foto di handphone masing-masing anggota KPPS. Jadi kualitas masing-masing handphone kan beda-beda. Oke. Jadi itu jawabannya. Silakan yang akan dilanjutkan. Yang mulia, kalau seperti ini pasti bukan dari handphone yang mulia. Kalau ini hasil scan ya? Ini bisa dilihat ini dan sama semuanya. Masa handphone seperti ini? Ada cam scanner macam-macam saya temukan. Ada yang warnanya hitam bukan biru tulisannya. Ini sudah saya contohkan nih, kalau yang mulia menanyakan yang tadi, saya sudah buat slide ini. Jadi yang penggelembungan ke 02 ada, yang 0103 dinolkan ada, bahkan C1 diganti dengan C1 dari, atau C hasil dari TPS lain. Ulangi lagi ya biar clear di kita semua. Berdasarkan hasil pelacakan Anda, itu data paling awal masuk 2146. Tapi Anda juga menemukan sebelum 2146 itu sudah ada angka tersedia masuk dari ribuan TPS ya, 46.000 TPS. Karena dari awal kami mengatakan tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, ya. Kalau kita mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, itu sama saja kita mengakui kecurangan itu sendiri. Karena itu kita bergerak pada hal yang jauh lebih substantif. Apa itu? Yaitu pemilu ini curang, pemilu ini melanggar konstitusi, bahkan mengkhianati konstitusi dan melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terutama kata bebas, jujur dan adil. Dan sampai hari ini yang didalilkan oleh 01 itu belum bisa dibantah. Saya kebetulan hakim konstitusi di antara kita bersembilan. Itu yang terlibat mengadili Pilpres dan Pileg 3 kali. Jadi saya mempunyai pemahaman yang agak komprehensif, mendalam. Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu. Dan tentunya Mahkamah akan bisa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan secara komprehensif dan secara objektif, karena berkat dukungan dari para pihak yang menjadi bagian dari persidangan beberapa hari ini. Kemudian untuk putusan nanti tentunya akan diberitahukan oleh kepaniteraan. Para pihak akan diberitahukan dengan tenggang waktu yang cukup, beberapa waktu sebelum putusan dibacakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengamat prediksi Hakim MK kabulkan gugatan kecurangan Pilpres 2024 kubu 01 dan 03. Bukan tanpa alasan, bahkan pengamat politik Emrus Sihombing juga memprediksi pencoblosan Pilpres 2024 bakal diulang. Kubu Prabowo Gibran dalam masalah. Apabila Mahkamah Konstitusi alias MK benar-benar putuskan Pilpres 2024 curam seperti kata pengamat ini,
Sebagai informasi 8 hakim konstitusi menjalani rapat permusyawaratan hakim RPH, hari ini setelah menggelar 7 kali persidangan perselisihan hasil pemilu presiden PHPU, atau sengketa hasil Pilpres 2024. Setelahnya MK akan mengumumkan hasil sidang setelah Lebaran mendatang. Selengkapnya ada dalam artikel ini. Diketahui, paslon Capres-Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Amin, dan 03, Ganjar Pranowo Mahfud MD menggugat hasil Pilpres 2024 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum KPU. Hasil Pilpres 2024 itu sendiri dimenangkan Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pengamat politik Emrus Sihombing memprediksi MK bakal memutus perkara sengketa hasil Pilpres dengan memerintahkan pemungutan suara ulang PSU di beberapa titik wilayah Indonesia. Kalau saya berpendapat, hakim konstitusi ini negarawan, mereka bukan hakim mahkamah kalkulator. Mereka negarawan yang sudah selesai dengan dirinya, tidak kuantitatif permukaan saja. Hakim konstitusi lebih cenderung mendengar tuntutan paslon 1 dan paslon 3. Mereka yang tahu betul soal etika substansi. Dari 8 hakim MK, 5 orang saja di antara mereka memutuskan pendekatan, maka progresif keputusannya adalah kemungkinan keputusan pemungutan suara ulang di beberapa titik atau semua titik, atau bisa 1-2 titik bisa di semua titik, ujar Emrus saat berbincang dengan Tribun News, Sabtu, tanggal 6 April tahun 2024. Menurut Emrus, ada 2 pendekatan yang kemungkinan bakal dipergunakan 8 hakim konstitusi dalam memutus perkara sengketa Pilpres 2024. Apabila hakim MK memilih paradigma kualitatif, maka diprediksi mereka akan memutuskan persidangan dengan menyebut adanya kecurangan dan memerintahkan pemilihan ulang atau diskualifikasi calon. Sebaliknya, apabila hakim MK menggunakan paradigma kuantitatif dengan pendekatan data fakta yang muncul ke permukaan, maka Emrus menduga kesimpulan yang mereka buat lebih cenderung memberikan sesuatu tidak jauh dari apa yang sudah diputuskan KPU. Kalau kita bicara hakikat hukum keadilan, kepantasan, kepatutan demokrasi dan hakikat etika, maka menurut saya yang diputuskan adalah tentu berpihak kepada keadilan, di mana kita melihat begitu derasnya kritik dari perguruan tinggi profesor dan doktor soal kondisi demokrasi kita, ujarnya. Dosen Universitas Pelita Harapan UPH ini juga melihat bahwa situasi dan kondisi keamanan termasuk pengerahan massa secara besar-besaran ketika agenda pembacaan putusan sengketa Pilpres setelah Idul Fitri mendatang sangat tergantung dari putusan 8 hakim MK. Kita lihat saja apakah hakim MK memutuskan atas dasar kenegarawanan di atas dari pemilu tadi seluruh rakyat Indonesia akan menerima. Jadi tidak mendengar pendapat dari para politisi pragmatis dan memilih mendengar pendapat dari para profesor, ilmuwan dan akademisi soal ketidaksetujuan mereka atas penyelenggara demokrasi di Indonesia, kata Emrus. Berikut tribunnews.com rangkum respons 4 kubu terkait jalannya sidang pemeriksaan terakhir sengketa hasil Pilpres 2024 yang digelar MK. KPU. Ketua KPU, Hashim Asyari berpendapat, kubu Amin dan Ganjar Mahfud tidak dapat membuktikan adanya kesalahan perhitungan suara Pilpres 2024. Kami membuka, membaca, mempelajari pokok perkara permohonan nomor 01 dan 03, kita tidak mendapati dalil tentang selisih suara. Juga tidak ada selisih suara di TPS berapa, kecamatan mana, kabupaten mana, ucap Hashim. Ia berharap, majelis hakim dapat membuat keputusan sesuai fakta dan alat bukti dalam persidangan. Oleh karena itu, majelis hakim pasti akan mempertimbangkan situasi ini, mempertimbangkan fakta di persidangan. Yang dipertimbangkan adalah fakta, alat bukti di dalam persidangan, bukan bunyi-bunyi di luar persidangan, tandasnya.